K-drama lovers, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Membahas tentang drama Korea sepertinya tak pernah ada habisnya ya. Seperti drama yang akan saya bahas kali ini adalah drama dengan cerita para CEO dan bos tampan yang bucin akut dengan pasangannya. Bahkan tingkah dari mereka bakal bikin tertawa guling-guling karenanya. Penasaran? Ini dia. Yang pertama, What's Wrong with Secretary Kim? Tentunya bagi kalian pecinta drama sudah tak asing lagi dengan drama ini. Menceritakan tentang seorang wakil presiden dari salah satu perusahaan besar bernama Lee Yong Jun yang pintar, cerdas, tampan, kaya, dan keterampilan yang sangat sempurna. Namun Lee Yong Jun yang diperankan oleh Park Seo Joon adalah seseorang yang sangat narsis. Dia mempunyai sekretaris bernama Kim Mi Soo yang diperankan oleh Park Min Young yang telah bekerja selama 9 tahun dengannya. Namun, Kim Mi Soo memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan berencana akan memulai kencan buta lalu menikah. Semenjak itulah, Yong Jun merasa dia sangat membutuhkan Kim Mi Soo untuk di sisinya. Ia bahkan sampai berulang kali melamar Kim Mi Soo untuk menikah dengannya. Bukan hanya akan senyum-senyum sendiri, adegan-adegan dalam drama ini akan membuat kita semua tertawa jungkir balik karena tingkah mereka berdua. Selanjutnya, She Was Pretty. Masih dengan Park Seo Joon yang akan menjadi aktor utamanya. Mengisahkan seorang wanita bernama Kim Hae Jin yang diperankan oleh Hwang Jung Eun yang semasa kecil dikenal sebagai gadis cantik. Namun ketika dewasa, penampilannya justru berubah menjadi tak menarik. Hae Jin sebenarnya berasal dari keluarga kaya, namun setelah perusahaan ayahnya bangkrut, hidupnya menjadi sulit dan kecantikannya pun menjadi luntur. Suatu hari, Hae Jin bertemu kembali dengan cinta pertamanya di masa anak-anak, yaitu Ji Sung Joon yang diperankan oleh Park Seo Joon. Tetapi kemudian mereka harus berpisah selama 15 tahun karena Sung Joon pindah ke Amerika. Setelah mereka bertemu kembali karena perubahan fisik Hae Jin membuat Sung Joon tak dapat mengenali teman masa kecilnya tersebut. Malu dan takut membuat kesan yang buruk, akhirnya Hae Jin meminta temannya yang cantik, Hari, untuk menyamar sebagai dirinya saat akan bertemu dengan Sung Joon. Ketiga, Oh My Gosh. Menceritakan tentang Bong Soon yang memiliki kelebihan sedari kecil, yaitu indera keenam yang sebenarnya cukup mengganggu keseharian dirinya. Bong Soon sendiri merupakan gadis yang sangat pendiam dan pemalu. Bahkan sejak kecil dirinya kurang bisa bergaul dengan teman-teman lainnya. Awal cerita bermula dari Na Bong Soon yang diperankan oleh Park Bo Young yang bekerja di sebuah restoran terkenal menjadi asisten koki. Restoran tersebut merupakan milik Kang Sun Woo yang diperankan oleh Cho Jung Suk. Dikarenakan karena Bong Soon sering kurang tidur karena ulah pada hantu, suatu hari dirinya mendapat teguran dari Sun Woo karena tertidur saat bekerja. Hingga kemudian Sun Woo terpaksa harus memecat Na Bong Soon. Setelah Bong Soon dipecat, ia justru kerasukan roh dari hantu wanita yang penasaran. Akibat kerasukan tersebut, pribadi Bong Soon jadi berbeda dari biasanya. Kali ini ia tampil penuh percaya diri, ceria, dan centil. Karena pribadinya telah berubah, kemudian ia kembali lagi ke restoran tempat dia dipecat dan mulai menggoda Kang Sun Woo. Selanjutnya, Strong Woman Do Bong Soon. Drama ini akan menampilkan cinta segitiga antara Do Bong Soon yang diperankan oleh Park Bo Young, seorang wanita yang berperawakan kecil yang memiliki kekuatan super. Saat melawan preman yang mengganggu, Bong Soon bertemu dengan An Min Hyuk yang diperankan oleh Park Hyung Sik, merupakan CEO perusahaan Ensoap yang terkenal. Saat melihatnya, Min Hyuk tertarik menjadikan Bong Soon sebagai pengawal pribadinya. Tak disangka, Min Hyuk perlahan mulai jatuh cinta pada Do Bong Soon. Namun, Bong Soon telah menyukai sahabat masa kecilnya, yaitu Guk Do, yang diperankan oleh Ji Soo. Namun, akhirnya lama-kelamaan Bong Soon dapat menerima cinta dari Min Hyuk. Saat itulah bucin kelas akut dari Min Hyuk dapat membuat kita terbahak-bahak. 5. I'm Not a Robot.
Drama ini akan bercerita tentang Kim Min Kyu yang diperankan oleh Yoo Seung Ho, seorang jenius sekaligus pemegang saham utama dari KM Financial, yaitu perusahaan keuangan terbesar di Korea. Tetapi Min Kyu memiliki alergi dengan sesama manusia dan tidak pernah berpacaran selama hidupnya. Keadaan ini berubah ketika dirinya bertemu dengan Jo Jia yang diperankan oleh Chae So Bin, seorang pengusaha ambisius dan ahli teknik mesin yang sedang menyamar menjadi robot bernama AG3. Sebenarnya Min Kyu telah membeli robot AG3 tersebut dari Profesor Hong Baek. Tetapi karena saat akan dikirimkan ke Min Kyu, tiba-tiba robot tersebut rusak sehingga Profesor memaksa Jia untuk menyamar menjadi AG3. 6. Clean with Passion for Now. Drama ini berkisah tentang romansa antara CEO perusahaan kebersihan yang menganggap kebersihan lebih penting dari segalanya dan seorang pencari kerja yang tidak punya waktu untuk membersihkan dirinya sendiri. Son Gyul menderita misophobia, yaitu kecenderungan mudah jijik akan hal-hal yang bersifat kotor, sedangkan Oh Sol cenderung malas terhadap kebersihan. Penyakit tersebut mulai membaik setelah dibantu Oh Sul sampai akhirnya mereka jatuh cinta. Drama ke-7, My Sai Boss. Drama ini mengisahkan CEO tampan bernama Eun Hwan Ki. Ia digambarkan sebagai pemimpin public relation yang sukses. Namun di mata karyawannya, sosok Hwan Ki dianggap sombong dan dingin. Dia adalah introvert dan antisosial. Ia selalu menutup diri di ruangan dan tidak pernah berinteraksi dengan karyawannya. Dia juga seorang yang sangat pemalu dan tidak berani berhadapan dengan orang secara langsung. Kehidupan Hwan Ki mulai berubah saat Chae Ro-won, seorang karyawan baru masuk ke perusahaannya. Ro-won dikenal sebagai seorang ekstrovert yang mudah bergaul dengan orang baru. Dia masuk ke perusahaan tersebut untuk membalas dendam pada bosnya atas kematian saudara perempuannya yang penuh teka-teki. Kehadiran Ro-won membuat ketakutan Hwan Ki untuk berinteraksi dengan orang lain perlahan membaik. 8. Her Private Life. Menceritakan tentang seorang kepala kurator berbakat di Cheong Museum of Art yang diam-diam menjadi penggemar fanatik Cha Si-an yang diperankan oleh Jung Jae-won. Dokmi yang diam-diam juga menjadi pengembang situs web penggemar Si-an Is My Life yang terkenal. Ryan Gold diperankan oleh Kim Jae-wook adalah seorang seniman individualis dan karena ia mengalami sindrom Stendhal, ia akhirnya pensiun sebagai seorang seniman. Setelah Direktur So-hee diselidiki karena kasus korupsi, Ryan Gold menjadi direktur baru di Cheong Museum of Art. Setelah rumor Dokmi dan Xian berpacaran, para penggemar fanatik Xian mulai menyerang Dokmi. Saat itu, Ryan menyarankan agar ia dan Dokmi berpura-pura berpacaran agar rumor Dokmi dan Xian tidak berlanjut dan para fans Xian tidak menyerang Dokmi lagi. Namun, Cindy yang diperankan oleh Kim Bora yang merupakan penggemar fanatik Xian lainnya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan magang di museum tersebut. Cindy ingin membuktikan bahwa Ryan dan Dokmi adalah pasangan palsu. Tentu saja hal itu membuat mereka tidak memiliki pilihan selain melanjutkan kencan mereka, bahkan di tempat kerja mereka. 9. The Beauty Inside. Menceritakan kisah cinta Han Se-gi yang merupakan aktris papan atas. Dia dikenal sebagai pembuat onar dan objek banyak rumor. Hidupnya adalah sebuah misteri, tetapi pada kenyataannya, ia menderita fenomena yang tidak biasa. Pada titik tertentu setiap bulan, penampilannya berubah menjadi orang yang berbeda. Kemudian, dia bertemu dengan So Do-jae yang tampak sempurna, yang merupakan direktur eksekutif sebuah perusahaan penerbangan. Dia menarik dan cerdas, tetapi dia sebenarnya menderita prosopagnosia, yaitu tidak dapat mengenali wajah. Keduanya akhirnya mau menerima kekurangan masing-masing dan saling jatuh cinta. 10. Lucky Romance. Drama ini berkisah tentang Simboni yang merupakan anak yatim piatu. Dirinya harus menghidupi adiknya yang koma selama bertahun-tahun di rumah sakit. Terdesak biaya rumah sakit, Boni akhirnya bekerja paruh waktu di beberapa tempat sekaligus. Dirinya kemudian bertemu dengan peramal bernama Go Shin.
Go-shin mengungkapkan jika Bonnie akan segera menemukan pria bersio macan. Pria ini akan membuat hidupnya bahagia dan menyelamatkannya. Bonnie akhirnya bertekad membuang aura sialnya hingga bertemu Jae Soo-ho, seorang developer games terkenal. Jae Soo-ho ternyata bersio macan dan memiliki karakter misterius serta arogan. 11. Crazy Love. Bercerita mengenai kisah seorang instruktur matematika dan sekretarisnya. Noh Go-jin yang diperankan oleh Kim Jae-wook adalah CEO dari perusahaan pendidikan yakni GoTop. Selain sebagai CEO, dia juga merupakan instruktur matematika yang terkenal di Korea Selatan. Lee Shin-ah yang diperankan oleh Crystal Jung merupakan sekretaris dari Noh Go-jin yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Di mata karyawannya, Go-jin dianggap sebagai bos galak yang gila harta. Suatu hari, Shin-ah didiagnosis dokter memiliki penyakit yang mematikan. Dia menyalahkan bosnya akibat dari penyakit yang dideritanya. Dia berniat akan melakukan balas dendam kepada bosnya tersebut. Kemudian mereka berdua terlibat hubungan palsu agar bisa bertahan hidup. 12. A Business Proposal. Drama komedi romantis ini bercerita tentang karyawan kantor yang melakukan kencan buta untuk menggantikan temannya. Dia terkejut dan menyembunyikan identitasnya begitu mengetahui bahwa yang berkencan buta dengannya adalah CEO perusahaan tempatnya bekerja. Kang Tae-moo seorang cebol generasi ketiga yang sempurna. Dia adalah workaholic yang punya penampilan memukau dan cerdas. Shin Hari pekerja kantoran yang punya semangat dan optimisme tinggi. Shin Hari menyembunyikan identitasnya yang unik dan energik. Berganti dengan wanita yang cantik dan karismatik saat berkencan buta dengannya. Namun lama-kelamaan Kang Tae-moo akhirnya mengetahui bahwa yang berkencan buta dengannya adalah Shin Hari karyawannya. Ia kemudian membuat Shin Hari kesusahan dengan bergonta-ganti jadi karyawan dan tunangannya. Itulah tadi sederet drama Korea bertema CEO tampan yang jatuh cinta dan bucin dengan pasangannya. Subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya.